Lah jadi boleh nggak? Oh, ntar dulu. Oke, aku udah buat ini ya sih, docs-nya, tapi coba kita run through dari slide-nya dulu ya. Intinya ada beberapa adjustment di OKR sih kan. Untuk di Q3, ya mau didistribusiin sama Pak Agus waktu town hall di hari Selasa ya katanya. Iya kak, barengan Oh, sama ulang tahun kantornya kayak. nah, di situ. Tapi biar untuk lipo-liponya supaya nggak minggu depan baru kita buat. Jadi sekarang harusnya di minggu ini kita udah finalize. Jadi Gandhi by Senin itu udah eksekusi sih jatuhnya. Oke, siap kak. Nah mungkin uh, ya kita nge-track OKR yang barunya dulu. Ada di Pro Cadence ya kan? Promarkedens. Uh, Kelihatan nggak? Kelihatan nggak kan? Agak ngeblur sih kak. Masih Oh, ngeblur nih? oke udah sekarang. Oke, ini dari Q3. Eh, aku copy ya sudah terus. Sorry. Oke. Nah, kalau OKR besarnya itu kan yang ini ya. Jadi apa ya tidak ke copy. Tuh. Nah, ini OKR dari yang harus di achieve sama Qualivo as company ya. Jadi kita gimana Q3 itu bisa ngebuat revenue itu 60 juta. Which is kalau dibulanin kan 20 juta per bulan. Nah ini terbagi menjadi 3 sumber revenue. Dua sumber revenue, sorry. Yang KOL sama itu ya, brand. Ya, QL sama brand. Biar kok QL kredit sih? Oh. Nah, jadi dari revenue ini dibagi menjadi 2. Ada brand sama ada QL. Ya, jadi kepisah untuk kalau di quarter 2 kemarin itu hitungan influencer itu kita bisa dapat segini nih, 27 juta per quarter atau 9 juta per bulan kemarin, karena 1 bulan Juni aja kita bisa ngehasilin di effort itu kita bisa ngasilin 9 juta. Makanya kita pakai di angka yang sama aja, bahkan nggak ada peningkatan.
Jadi bulan Juni dapat 9 juta, jadi bulan kedepannya per bulannya kita juga bisa mendapatkan 9 juta dari sisi influencer. Nah kalau 9 juta kali 3 itu kan 20 juta, 27 juta ya. Ya. Jadi dari 60 juta itu kita udah bisa mendapat strateginya, udah bisa nyari 27 juta. Jadi sisa 33 juta yang harus kita achieve dari brand. Nah dari brand itu kan ada juga kalau dari brand itu kan untuk kita mendapatkan revenue itu ada 2 cara juga. Yang pertama itu dari kita menyuruh brand baru itu untuk subscribe pro, dan juga kita bisa mempertahankan mereka untuk bulan depannya recurring lagi, aktif lagi, jadi subscribe lagi. Ya kan, itu yang disebut dengan MRR atau monthly recurring revenue. Itu. Nah, untuk yang baru itu kita kalau secara total itu di kuartal 3 itu kita harus mendapatkan 19.800.000. Dan MRR-nya itu monthly recurring revenue-nya itu di 13.200.000. Gitu. Nah, ini itu berapa sih kalau dalam jumlah quantity brand? Karena kita mau yang new acquisition dulu ya, karena paket kita kan yang pro-nya mau 200.000 ya. Jadi 19.800.000 itu dibagi 200.000 itu adalah 99. Gitu. Nah, untuk si monthly recurring ini, karena dia per bulan, kita asumsikan dari seluruh klien aktif kita harus bisa nge-retain mereka setiap bulannya itu sebanyak ini berapa persen? 60%, 67%. Gitu, sehingga dari 33 yang aktif, 33 yang subscribe bulan ini, bulan depannya itu pasti ada 22 orang yang resubscribe. Gitu. Itu yang menjadi target kita juga, 67% active monthly usernya. Itu sehingga kalau misalkan kita mendapatkan 22 setiap bulannya, kita pasti mendapatkan duit resubscription itu 44 juta. Kalau per bulan dapat segitu, berarti per 3 bulannya kita akan mendapatkan 13 juta itu untuk nutupin sisanya. Gitu. Nah, jadi dari brand acquiring baru sama yang retention itu kita bisa mendapatkan 33 juta. Sampai sini kebayang nggak? Kebayang nggak? Oke. Next dari sini, ini kan OKR Polypo as business atau brand secara general ya. Dari sini baru diturunin ke masing-masing OKR either tim, ya karena kalian masih cuma ada komersial sama produk, jadi cuma kebagian cuma itu. Jadi pertama untuk objektif komersial yang pertama itu ada acquire brand into paying customer, untuk kita dapetin si yang tadi ini new acquisition brand sama new paid-nya. Cuma kan keluarlah ini kan 99 paid subscription dalam 3 bulan atau per bulannya 33. Nah, untuk mendapatkan ini, melihat dari conversion rate per quarter kemarin, itu kita at least mendapatkan 600 new brand sign up. Which is itu hot leads ya? Ya, hot leads. Nggak sih, cuman leads. Kalau cuman sign up doang itu kan cuman cold leads sih. Cold. Cuman ya, kalau hot leads kan kita udah mereka action plan ya? Ya, action plan. Gitu. Jadi makanya ini juga ada key result-nya, ini juga udah ini, jadi dengan ini udah nge-achieve, udah ngebantu untuk achieve di OKR company. Oke, terus objektif kedua itu adalah kita bisa juga nge-scale influencer marketplace sama credit monetization. Nah, ini sebenarnya yang posisi kosong yang akan
open. Kita mau mencari influencer produk marketing satu lagi gitu, either dia megang influencer atau nanti gimana dari yang dapatnya kalau misalkan lebih senior level mungkin dia akan megang yang brand terus ganti ke influencer gitu. Tapi untuk saat ini karena kita belum ada jadi akan dihandle bareng-bareng juga gitu. Gitu ya. Tapi itu lagi dicari Kak produk marketing untuk KOL, soalnya kemarin juga sempat ngobrol sama Pak Agus. Apa? Itu udah terkait dengan produk marketing untuk sisi KOL. Nah itu ya, lagi dicari kok. Oke Kak. Itu jadi kalau misalkan udah ketemu orangnya, either Gabi atau dia yang akan menjalankan si objektif si dua ini, responsible-nya ke sana. Itu kalau yang brand itu akan ngambil si C1 sama C3. Kalau yang si influencer tuh C2 sama C4. Jadi kan kalau influencer sekarang kan udah gede ya, either dari traffic di website, organik dia jadi pro sama dia bisa top up credit system, itu kan organik pun kita bisa dapat 9 juta ya intinya ya. Jadi kalau misalkan si orang ini masuk tanpa dia ada effort apapun, harusnya itu udah ke-achieve kan. Nah makanya dia juga akan ngebantu dari sisi brand untuk execute event atau execute strategi atau activities untuk menunjang terpenuhnya OKR company. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai si influencer kita bilangnya business unit aja ya. Business unit influencer ini outgrow di yang brandnya kan, karena kita harusnya utama kita kan kayak si brand ya. Jangan sampai si influencer ini terlalu jauh dia maju, tapi brandnya masih stuck atau masih struggling kan, karena produknya juga kita belum siap dan segala macam kan. Makanya dari itu gimana caranya si influencer ini, business unit influencer ini juga bisa nge-support dari brandnya. Makanya dia yang akan mengexecute mungkin nanti juga di konten sosial media, pembuatan webinar atau event kayak gitu-gitu. Webinar workshop. Bulan Agustus September. Nah, ini dari sisi agen promar atau komersial saat ini tuh dari si objektifnya ada 4, masing-masingnya seperti ini. Oke Kak. Oh ini salah, ini salah angka sih, 600 new brand. Iya. Saya apa logout sih tuh? Ke admin gitu Kak, /admin. Pipeline 28 pernah login 2875028. Oke. 287 5028. Ya udah ada deh di sini, aku ngitung kemarin. Oh ya, ini harusnya sih 6.700 lah brand register. Kita pakai angkanya itu dari sini ya. Ini kan yang Q2 ya. Jadi kalau dari Pak Agus bilang itu kemarin ada 2 yang udah nyoba untuk ngebuat premium. Walaupun nggak jadi akhirnya itu kita pakai patokan. Jadi dapatlah dari 28 ini kan cuma 2 yang mau nyoba. Jadi 5% gitu. Jadi untuk target kita per bulannya 33, jadinya untuk nyesuaiin si conversion rate yang sama di Q2, jadi kita at least harus mendapatkan 660 hot
makanya terciptalah angka-angka ini. Ya. Tuh. Nah, nextnya ini core problemnya dari FFI. Kita balik ke ini ya, coba ya run terus si GDM lagi. Ini aku nambahin aja sih berdasarkan apa ya, informasi yang ditambah sama ChatGPT ya. Most SME atau brand owner atau business owner itu kan dia ini adalah gimana kita bisa masuk, Polipo itu bisa masuk untuk menawarkan sebuah solusi. Pertama itu kan mereka bingung, nggak punya direction, dia nggak punya knowledge tentang marketing, gimana cara ngebuat marketing yang terstruktur dan segala macam. Terus dia nggak punya roadmapnya. Dia mungkin tahu dia harus, aku pingin buat kerjasama sama influencer, tapi nggak tahu nih caranya gimana. Terus yang ketiga itu biasanya ada bisnis yang dia udah pakai agensi, dia udah bisa, tapi dia nggak tahu gimana cara ngukurnya. Dan yang keempat dia ya bingung untuk mewujudkan semuanya ya, dia benar-benar clueless lah. Itu biasanya itu yang bisa kita masukin, Polipo bisa masukin lah. Gimana Polipo itu membantu, kan itu dari pertama kita udah bisa membantu mereka untuk ngebuat goals dari marketing itu apa. Kita kasih business analysis, kita kasih BMC, kita ngasih apa satu lagi 7P analysis ya, gitu. marketing. Wah, tuh. Terus yang kedua kita bisa nge-build marketing plan buat mereka sampai ke action plan, dan akhirnya nanti disupport sama execution tools yang akan kita buat. Jadi sehingga 4 problem ini itu seharusnya bisa di-solve. Dan target marketnya sesama SME untuk brand, untuk yang primary-nya, dan yang kedua itu adalah multiply agency. Jadi company yang memiliki beberapa brand di dalamnya gitu. Jadi instead of mereka memiliki satu bisnis atau satu tim atau dedicated person untuk ngejalanin masing-masing activity, kan dia bisa, Polipo bisa ngebantu itu, karena di Polipo juga udah bisa ada dashboard yang bisa digunakan untuk multiple brand kan. Iya. Gitu, tapi mungkin untuk saat ini itu belum jadi primary target kita, karena yang pertama kita kan masih baru dan kita masih butuh customer history, customer track dan segala macam. Jadi kita makanya nyasarnya yang untuk pertama itu ya langsung ke business owner ini. Ini ya karena kita juga maunya menjadi product-led growth, atau kamu udah tahu kan arti product-led growth itu apa? Apa namanya, yang menghasilkan calon pelanggan kan, produk ya. Kalau sebenarnya di itu tuh ada harusnya ada 4, tapi aku lupa satu lagi, ada product-led growth. Jadi produknya sendiri yang bisa menghasilkan lead, ya, pelanggan leads-nya. Jadi nggak ada manusia. Jadi contohnya misalkan kayak Spotify gitu. Jadi dari customer-nya kan udah sign up langsung sendiri, terus udah beli paket premiumnya itu udah dia sendiri, terus bahkan dia bisa nge-share penggunaan Spotify itu ke orang-orang. Jadi dari seluruhnya itu tidak ada tim orang sales itu yang melakukan itu. Jadi dari customer sendiri berkat bantuan fitur-fitur dari dalam produknya. Makanya kita sebut itu dari product-led growth. Nah, Polipo itu juga nanti ke depannya akan seperti itu, sebagai jadi SaaS platform yang akan seperti itu. Itu gimana? Jadi kita nanti ngebuat fitur-fitur yang sudah bisa customer kita sendiri onboarding sendiri, customer-nya udah jelas proses untuk dia jadi pro-nya gimana, terus bahkan dia bisa nge-refer orang-orang itu sendiri gitu, karena mereka puas menggunakan Polipo, dia bisa nge-refer orang untuk ngajak orang pakai Polipo secara sukarela gitu loh. Harapannya kan nggak mungkin akan ada ratusan Gandhi yang visit brand setiap harinya kan.
Ya. gitu. Kecuali kalau misalkan kita udah ngebuka si Colivo paket enterprise itu, jadi dia kan itu bisa kita tawarkan satu dedicated akun eksekutif, jadi semua dari sisi harga pun beda, jadi kita bisa nge-custom dia mau apa kita layani gitu, tapi dengan harga yang tentunya beda. Jadi itu kayak project base, kayak agensi gitulah jadinya kitanya. Itu yang baru dibutuhkan orang Salesforce atau business development gitu. Jadi dari kita analisa masalahnya si company itu, biasanya company-nya udah besar ya, dia maunya apa, terus bisa nggak kita provide itu, terus baru kita ajukan nominal harga yang sesuai sama kebutuhan mereka. Itu yang disebut sales led biasanya. Terus ada biasanya content led ya, jadinya karena produknya sendiri itu tidak cukup kuat untuk dia bisa bersaing di pasar, jadi makanya tim marketingnya biasanya nguatin di sisi konten, gimana caranya bisa ngegedein awareness-nya, gimana cara bisa buat brand itu menjadi top of mind dari customer-nya. Contohnya misalkan biasanya di produk FMCG kayak Coca-Cola, let's say Coca-Cola ya, kan dia bersaingnya ketatnya sama Pepsi. Mereka nggak bisa kan untuk ngejadiin produk led growth, karena apa yang mau di refer gitu. Maksudnya orangnya ya bisa beli langsung bisa, tapi kayak gimana caranya nge-produk itu bisa ngegerain. Kalau harga sedikit aja berubah kan pasti orang customer biasanya shifting kan. Gitu. Jadi gimana sekarang makanya orang-orang FMCG itu berlomba-lomba untuk membuat viral marketing supaya mereka bisa menjadi top of mind customer-nya. Itu kan dari sisi kontennya dibuat seperti apa. Gitu. Jadi gimana caranya kontennya bisa ngejual si produk itu sendiri gitu. Jadi beratnya emang dia akan di konten. Itu makanya itu disebut dengan content led growth. Content led growth. Itu biasanya di produk-produk FMCG sih. Itu nah, since kita sekarang mau menjadi produk led growth, jadi kita gimana caranya ngebuat tiga funnel ini, dari dia sign up, terus dia subscribe pro, sampai akhirnya dia bisa nge-refer orangnya, nge-refer temennya itu langsung secara individu di dalam aplikasi kita. Nah itu tentunya kan pasti harus dari tim produk yang bekerja keras ya, kayak misalkan dia ngebuat sign up-nya gimana caranya bisa lebih mudah, terus waktu dia udah sign up, orangnya itu udah ada tournya itu, onboarding tournya, jadi nggak perlu nanya ganti lagi gitu. Nah itu yang harus dibuat sama tim produk. Itu ini strategic pilarnya dari Q3 ini. Pertama demand generation, product activation, karena ini udah relate sama si OKR-nya company ya. Revenue monetization kita udah mulai ke sini. Retention and daily usage kita juga udah mulai ngeliatin gimana caranya buat mereka retain, buat mereka balik lagi menggunakan Colivo setiap harinya. Terus kita akan nge-launch si influencer marketplace itu karena kita udah beneran mau dijalanin influencer itu. Jadi mungkin nanti akan dimulai dari Colivo-nya aja sendiri yang ngebuat campaign. Colivo, oke. Ya, campaign untuk Colivo nyari brand gitu loh. Kita kasih campaign itu ke influencer yang udah ada. Ya. Terus gimana ya dari sisi awareness ya, gimana jadi kita bisa menjadikan kalau orang-orang brand itu bingung mau buat strategi gimana, ya Colivo yang diingat. Ini product roadmap should be fine. Ini dari Mikrate, ini harganya masih sama ya, kita udah di link kayak udah akan di lock di 200.000 per bulan. Oke. Kita ada dua sistem atau hybrid model. Jadi customer itu harus membeli
paket pro dulu, terus dia bisa nge-top up kreditnya untuk menggunakan execution tools-nya. Jadi tetap dia harus menjadi user pro dulu gitu. Oke. Yang Jadi landing page-nya udah jadi kayak? Belum. Itu ya bisa di coming soon. Oke. Udah jadi sebenarnya, tapi belum diintegrasiin. Kan Pak Agus kemarin udah buat salah satu website untuk law firm. Itu udah bisa sebenarnya untuk base dari Colivo. Jadi sebenarnya tinggal di fiturnya tinggal dimasukin ke Colivo ya. Dashboard. Ya ini dari konten marketing. Dan ini kan kemarin juga udah bilang ya 4 post per week ya untuk di Instagram ya. Kalau LinkedIn ini kalau belum bisa ya oke. Nah ini dia juga kemarin tuh masih bingung juga Kak untuk LinkedIn ini. Sebenarnya kalau MBA tuh dia ada LinkedIn-nya Kak. Kalau bisa buatin untuk Colivo-nya aja sih. Tapi itu apa ya? Yang penting kita dilihat aja ada. Karena yang aku mau itu nanti di LinkedIn itu lebih ke Pak Agus justru yang ngepost. Jadi kita ngambil dari sisi founder story-nya. Founder story. Ya, nanti buatinlah postingan dan POV dari founder, tapi untuk Colivo gitu loh. Jadi once diklik si Colivo-nya, at least kita udah punya page, Colivo page di LinkedIn. Colivo account lah gitu. Itu aja sih. Terus SEO artikel ini kan udah jalan si AI ini ya, udah AI ya. Ya udah jalan Kak. Terus webinar, karena kita juga tadi ada di OKR itu 3 webinar yang harus kita lakuin. Jadi per bulan kita harus at least 1 either webinar atau offline event sih. Oke deh. Webinar. Email newsletter. Ya itu bisa per bulan di leads kita kirimin kayak ini ada infonya banyak yang bisa kita masukin. Either ini ada produk baru loh, ada feature baru di Colivo yang bisa kalian gunakan, atau promo. Di dalam satu email tuh ada promonya juga, terus ada customer success story-nya yang kayak gitu-gitu. Kan kamu biasanya sering kan pernah dapat email newsletter monthly-nya dari suatu brand gitu. Sering Gojek. Ya itulah, ya, kayak gitulah dibuatin, dimulai diterapin. Customer story 2. Ini udah balik ke KPI. Dah. Itu sih sebenarnya untuk dari perubahannya, terutama di OKR kan. Dari Gandhi ada ini nggak? Paling terkait dengan ini aja sih, sebenarnya yang kemarin itu kan yang paling banyak itu adalah dia udah nyoba ke sampai action plan kan. Cuman emang beberapa itu udah aku tanya emang kesulitan buat eksekusi dan juga sebagainya. Cuman Pak Agus kembali lagi nekenin kalau kita sampai di hasilin action plan-nya aja dulu gitu. Apa sorry? Sebenarnya kemarin itu kan ada sih beberapa masalah di brand itu terkait dengan eksekusinya dari hasilnya. Cuman emang untuk dari Pak Agus kemarin tuh bilang untuk toolsnya market Colivo ini tuh khusus sampai di action plan-nya aja dulu gitu. Sampai di action plan ter-execute kan? Ya ter-execute-nya. Walaupun nanti ya itu udah kayak landing page generator ataupun sebagainya, add-on-nya yang bakal dibuat di tim dev gitu. Yes betul, makanya untuk di ya untuk di Juli ini fokusnya emang lebih ke ngebenerin si MVP produk kita itu, which is nge-generate sampai content plan-nya. Ya. Itu yang di pro feature-nya, bukan di credit feature-nya itu. Ya betul. Itu nah apa namanya?
untuk yang masalah brand banyak yang tidak bisa eksekusi, ini juga sebenarnya masih ada hipotesa bahwa apakah di Q2 kemarin itu brand yang kita sasar itu adalah brand yang bukan target Livo. Ya bisa jadi sih kayak itu juga. Nah, itu juga masih ada hipotesa ya, karena kan mostly emang brand yang kita tap ini itu adalah brand yang rata-rata business owner-nya yang mengerjakan semuanya kan. Kita belum pernah ketemu brand yang udah Punya tim. sedikit settle dan punya tim marketing khusus, either itu satu orang atau apa. Mungkin ada kemarin kan si satu orang itu, tapi kita belum sempat ketemu si marketing orangnya. Betul. Nah, apakah itu sebenarnya sweet spot dari target market kita? Bukan kayak si Bing Coffee itu, tapi melainkan si apa sih yang kemarin 7am ya? Ya. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin aja karakteristik dari target market kita adalah yang seperti 7am, bukan yang seperti Bing Coffee. Pinkoff, oke. Itu juga salah satu hipotesisnya. Oke, ini sebenarnya udah ada ini ya, konten execution plan-nya untuk 13 minggu. Ini either mau bisa diduplikasi langsung, karena ini udah ada di sini per minggunya itu kayak main testnya itu apa. Ya. Itu. Oke, boleh. Jadi ya either Gani mau langsung ke sini atau kita bisa obrolin lagi sih. Maksudnya coba kita buat deh rencananya kayak per minggu ini apa nih. Kalau ini kan di minggu 1 itu kita harus buat si free trial landing page. Jadi strateginya itu kita mau buat free trial landing page, lead magnet, social content, social media content, sama community partnership outreach, community partnership. Tapi ini belum dikerjain kan, kita baru nge-reach aja. Ya. Itu. Mana sih ini? Bentar, aku coba nyari si strategi ini nggak ada. Yang gininya nggak, apa namanya? Yang content plan Q3 atau yang apa kak? Nggak kayak strategi besarnya itu loh. Ini kan udah ya kayak content plan-nya apa aja. Ini kan udah langsung ke ini strateginya brand authority yang di atas sih. Nah, di pilar sih dia nuruninnya berarti. Oke. Ya, tapi nggak ada. Oke, untuk content plan-nya mana dia? Kan kemarin udah setelah kita meeting itu Gani udah ada ini nggak? Plan nggak draft kontennya? Draft untuk kontennya belum sih kak. Karena pertama itu udah tadi kan baru banget dijelasin juga untuk GTM dan juga sebagainya. Oke. Coba Gandhi. Kalau planning kan sebenarnya kemarin juga dikasih ide tuh keywordnya dari Claude. Cuman kadang-kadang Claude kan bisa menyimpang juga ya dari gini ya. Makanya juga harus diikutin juga. Tapi dari sisi pilarnya itu mau gimana? Mau makainya mau mending langsung aja sih kayak KOL marketing campaign kayak gitu daripada cuman apa namanya edukasi selling gitu. Yes, oke. Berarti yang kayak meeting terakhir ya? Ya. Karena aku pun juga jadinya lebih ya lebih kelihatan gitu bahasnya apa. Nah, coba di apa namanya di set dah dulu, di confirm, ditentuin dah dulu mau pilarnya apa aja yang dipakai, berapa pilarnya. Atau
ini kan kalau yang kemarin kita bahas tuh aku ada ngasih ChatGPT dengan aku ada ngasih 6 pilar nih. Ya. Sampai 6 pilar kan. Atau yang di sini mau di crew menjadi 3 itu bisa. Oke. Tapi yang aku mau tekanin adalah kan kita lebih akan ke product led ya. Jadi gimana ya caranya si sosial media itu kalau mau sosial media itu dipakai menjadi awareness building, jangan sampai Gandhi fokusnya ke sana gitu, karena kita kan lebih ke primary aja, jadi itu dijadiin prioritas kedua. Tapi kalau misalkan brand itu kamu mau jadiin salah satu channel untuk nge-generate leads, berarti konten-kontennya kan harus dibuat untuk ngejualin si produknya kita. CTA-nya ya, nggak usah dari sisi kontennya, tapi CTA-nya dibuat bisa mengarah. Kan bisa di awalnya kayak kesalahan pebisnis dalam membuat marketing plan. Gitu. Bisa dibuat di awal, bla 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 bla, terus di akhirnya baru jangan sampai salah. Kita ada ngasih fitur gratis nih buat marketing plan, coba dulu gitu. Kan udah bisa di akhirnya CTA kita arahin ke mana. Padahal konten awalnya kan bukan nggak ada kita ngejualin Kolivo kan. Ya. Ya kayak gitu-gitu dibuatinnya. CTA-nya jangan ngebuat CTA-nya itu untuk nge-follow. Tapi udah ke either nyoba free trial atau nge-download template yang kayak gitu-gitu. Oke, Kak. Tuh. Oke, jadi untuk besok masih kerja kan ya? Besok masih, tapi setengah hari sih. Tapi ikut hari event ini... padel ini. Oh iya. Hari ini Gani mau ngapain? Hari ini itu kan nanti paling lanjutin yang content plan, terus habis itu sesuai masukan Kak Dharma ngeset pilarnya dulu sih. Oke. Ngeset pilarnya sama pelajarin yang ini ya, coba ya. Jadi nanti Gani juga coba di list dari sini Gani ini menangkap apa aja strategi yang kita mau lakuin di Q3 nggak? Q3 ya, oke. Jadi Juli itu kita mau ngelakuin apa? Kayak ini kan misalkan lead magnetnya apa? Ini kan ada PDF kan, downloadable content nih. Jadi dari free download template lah bilangnya. Terus ada community event, terus ada email newsletter kayak gitu. Yep. Jadi dari atasnya dulu sih strateginya apa aja yang kita mau lakuin di Juli, Agustus, September. Dari detail testnya ini itu dibuat. Jadi nanti waktu sebelum kita cadence kalau bisa udah ada, jadi aku bisa ngeliat juga. Terus nanti waktu cadence kita diskusi aja. Oke. Ntar lu cadence minggu depan apa nanti kayak? Nanti tapi kok coba deh ntar tanya perlu ada cadence gak atau kalian minggu depan aja, karena aku udah ngobrol sama kamu juga sih. Oke deh. Oke sih. Tapi tapi kemarin katanya Ratih mau ngobrol sama Kak Dharma kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Atau ya itu kalau misalkan nanti waktu si cadence itu ya aku ngobrol sama Ratih aja ganti, jadi fokus untuk membuat si planning di Q3 ini. Oke, Kak. Based on OKR baru sama ini. Siapa ini kok Bipom? Apa nama ini? Apa ya? Email. Gandhi Kadek 06. Ya banget.
Ada yang mau ditanya? Dari aku sih udah, Kak. Oke, kalau kayak gitu ya udah. Jadi buatnya aku tunggu bola dari Gandhi untuk confirm pilarnya mau Gandhi pakai Sama sama strateginya ya. Ya. Strategi ini aja apa namanya? Secara garis besarnya mau ngapain, nama-nama strateginya apa aja? Ya, Kak. Oke. Sip. Sip. Thank you ya, Gam. Oke, thank you Kak Dharma.